Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kalimat isim, kata benda. Kalimat fiilnya, kata kerjanya, anas, bentuk sifatnya, adjektifnya. Kalau laki-laki maskulin, anis. Kalau perempuan, feminin, anisa. Anas, anis, anisah, insan. Itu asal maknanya harmoni, akur, saling kangen, saling rindu, saling menyenangkan. Itu namanya insan. Jadi semenjak kita lahir sampai nanti kembali di hadapan Allah, amanat yang paling melekat kepada diri kita sebelum amanat agama, sebelum amanat ilmu, sebelum amanat harta jabatan, amanah yang paling melekat pertama kali sejak kita lahir, amanah insaniyah. Apa? Hidup membawa misi keharmonisan. Nuwun sewu Mbak Kalim, kula badhe nderek tanglet. Jadi nopo manfaate orang-orang yang berbuat ibadah, berbuat baik, ya, berbuat baik, mengikuti sunnah Rasul, melaksanakan rukun iman, rukun Islam, ya, rukun Islam dilaksanakan. Terus manfaate nopo untuk manusia kalau pada akhirnya setelah meninggal tadi sudah selesai, layar ditutup. Pripun Mbak Kalim penjelasanipun, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan dan keburukan di sisi Allah dan kebaikan serta keburukan di sisi manusia berbeda. Kebaikan di sisi manusia, manusia memandang badan-badannya. Ketika ada badan orang lain sholat, manusia menilai itulah kebaikan. Ketika kita melihat orang bersedekah, itulah nilai kebaikan. Ketika ada orang menolong sesama, itulah nilai kebaikan di sisi manusia. Demikian pula dengan hal-hal yang buruk. Ketika ada orang yang membegal, itu namanya keburukan. Ada orang yang berjudi, berzina, merampok, mencuri, itu keburukan di sisi manusia. Karena yang dipandang oleh manusia adalah badan-badannya. Karena selama ini badannya lah yang berasa berkuasa atas segala tindak lelakunya badan. Sedangkan di hati, jadi kebaikan di sisi manusia seperti itu, dan keburukan di sisi manusia pun seperti itu. Jadi yang dipandang, yang dinilai adalah gerak laku badannya. Dan kebaikan di sisi Allah adalah hati tidak mensekutukan Allah dengan dirinya. Ketika kita sholat, hatinya sudah lillahi ta'ala. Hatinya sudah tidak merasa dirinya yang sholat, tidak merasa dirinya yang ibadah. Sesuai dengan Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, lillahnya ini Allah, bukan manusia. Lillahi rabbil alamin. Serta sesuai dengan petunjuk Rasulullah bahwa setiap sholat ataupun ibadah diawali dengan niat. Agar apa? Agar bisa menembus pintu akhirat, yakni bertemu dengan Allahnya di alam lillah.
itulah tuntunan Rasulullah. Sedangkan selama ini meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, akan tetapi hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Jadi selama ini praktek hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi. Itulah hakikat keburukan di sisi Allah. Meskipun kelihatannya badan-badan ini beribadah ataupun sholat, akan tetapi hati kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita, yakni kita akui semua apa yang bukan hak kita. Hidup itu Allah. Tanpa adanya hidup, apakah ada lelakunya manusia? Tanpa adanya Allah, apakah manusia bisa bersyariat? Sedangkan syariat itu hakikatnya adalah syariatullah, bukan syariatun nas. Terbukti di dalam segala niatan-niatan ibadah dan sholat diperintah menemui Tuhannya lewat niat-niatnya, yakni di ujung kalimat niat ada lillahi ta'ala. Jadi pada intinya jangan engkau akui sholat dan ibadahmu, karena semua itu aku yang mempergerakkan, aku yang agawe. Begitu sobat. Bagaimana mungkin kita berharap pahala kepada Allah? Bagaimana mungkin kita berharap surga kepada Allah atas seluruh ilmu dan amal kita? Sementara ilmu dan amal ini bukan milik kita. Kita hanya diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi maha suci Allah yang memperjalankan asra bi'abdi, hamba-hambanya. Allah lah yang memperjalankan seluruh manusia. Mana mungkin kita meminta imbalan atau pahala dari apa yang bukan kita yang mengerjakannya. Maka dari itulah Kanjeng Nabi Muhammad menuntun kita semua di dalam seluruh niatan harus lillahi ta'ala. Jadi hati dan praktek aplikasi hati harus sinkron lillahi ta'alanya. Akan tetapi selama ini kita melenceng jauh dari lillahi ta'alanya. Kita tersesat selama ini kepada linafsi. Akhirnya seluruh ibadah dan sholat kita terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita tidak menyembah Allah, melainkan mentuhani diri kita sendiri atas ilmu dan amal kita. Monggo resapi sobat-sobat. Lalu ibadah dan ilmu apakah yang Anda andalkan di hadapan Allah, sedang Anda sendiri tak punya ilmu dan tak punya gerak? Bagaimana? Tujuan seluruh ibadah dan sholat itu bukan hanya untuk pahala dan surga saja. Ibadah dan sholat itu akimis sholali zikri, dirikan sholat, cecekno sholat itu hanya untuk mengingat aku, kata Allah. Mengingat bagaimana? Mengingat bahwa yang hidup, yang mempergerakkan di dalam ibadah dan sholat bukan diri kita sendiri, yakni seluruhnya Allah. Disuruh ingat untuk bahwa ini bukan milikmu, akan tetapi milikku, kata Allah. Shadaqallahul azim. Rewo-rewo monggo dilanjut, kula tak ndeprok gantian. Iya Mbak Kalim, dari keterangannya panjenengan yang panjang itu matur suwun sangat dan saya bisa menangkap intinya. Jadi
yang saya tangkap bahwa penilaian Allah dan penilaian manusia itu berbeda. Berarti kalau saya tangkap intinya baik di mata manusia, jelek di mata manusia, belum tentu di mata Allah. Yang menjadi tolak ukurnya adalah lillahi ta'alanya. Berarti yang menjadi tolak ukurnya yang tidak mensekutukan Allah. Nah, berarti kalau tidak mensekutukan Allah itu baik di mata Allah, sedangkan yang buruk di mata Allah adalah yang mensekutukan Allah. Kinten-kinten ngaten nggih kirang lebihne Mbak Salim nggih. Masuk Mbak Salim, masuk ke logika saya, bisa tak terima itu. Bagus sekali itu. Ya kalau begitu kita nggak boleh menilai orang Mbak Alim ya. Meskipun itu tukang main, tukang mabuk, tukang zina, belum tentu itu masuk neraka disiksa sama Allah. Belum tentu di mata Allah itu buruk Mbak Alim ya. Sedangkan orang yang sholat jengkang-jengking itu belum tentu bagus juga di mata Allah. Dilihat dari niatnya lillahi ta'ala Mbak Alim ya. Berarti karena semua baik dan buruk itu yang menggerakkan Allah. Termasuk kita mampu sholat ini, yang menyolatkan, yang membuat kita mampu untuk sholat itu Allah Mbak Kalim ya. Kita ini nggak mampu apa-apa, nggak ada kita ini ya. Tergantung kita duduk di mana. Ketika kita duduk sebagai Tuhan, maksudnya ketika kita masih wujud diri nama manusia kita, diri manusia kita masih wujud, pasti kita memandang manusia-manusia yang lain, baik buruk atau kebaikan di sisi manusianya, melihat badan-badannya. Akan tetapi ketika kita duduk di lillahi ta'alanya, maka kita tak bisa memandang manusia lagi, karena seluruh manusia itu seluruhnya di dalam kebaikan. Karena apa? Karena bukan manusianya yang berkehendak, yang berkuasa, melainkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi seluruh manusia sudah selamat dari pandangan kita. Itulah hak Islam, rahmatan lil alamin. Jenengan angkat dadi murid kula Mbak Kalim. Nadi ilmune Mbak Kalim. Pangamputan ingkang kathah, kula mboten mados murid lan santri, kula mados sahabat. Lek kula mados murid lan santri, khawatirnya nanti murid dan santri saya ketentengan diri saya, mendewa-dewakan diri saya, memulia-muliakan diri saya, akhirnya tidak ketemu dengan Zat yang Maha Suci. Maka dari itu saya hanya mencari sahabat dunia akhirat. Mohon maaf. Pesan Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad waktu kesang dahulu kepada para sahabatnya, kalian jangan mendewa-dewakan saya, tapi dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu, yakni hidup yang menghidupi diri kita. Wah cocok itu Mbak Kalim ten kula. Memang untuk menuju ke Allah itu memang murid-mursid harus ditinggalkan, guru-guru ditinggalkan. Jadi nafsi-nafsi langsung ke Allah itu sendiri. Termasuk guru, mursyid, siapa aja sudah. Penghalang mang disingkirkan dulu, kita langsung lurus menuju ke Allah. Nah pertanyaan saya Mbak Kalim ya kan, selama ini Mbak Kalim sudah banyak memberikan ilmu, memberikan wejangan. Kalau metodenya Mbak Kalim gimana cara dikirnya? Kan banyak metode Mbak Kalim. Ada yang pakai napas seperti ini, duduk tempo, ada yang menyadari napas, terus ada lagi metode ke titik napas, ada yang dari tulang ekor ke atas kembali. Kalau Mbak Kalim bagaimana metodenya Mbak Kalim? Cara berdikirnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Metode saya amat sangat simpel, yakni awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah.
bertemu Allah, menjumpai Allah. Jika kita tidak bertemu dengan Allah, kita tidak pernah berjumpa dengan Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah? Jika kita tidak pernah bertemu dengan zat yang bernama Allah, bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Sedangkan yang diingat belum pernah kita jumpai selama ini. Jadi kita kenali Allahnya dahulu sebelum kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji di dalam rukun Islam. Selama ini hati kita belum Islam di sisi Allah, karena selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah, melainkan diri kita sendiri selama ini. Jadi siapakah Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi pada intinya, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah sementara praktek hati kita selama ini berposisi sebagai Allah? Maka persembahkan kembali, maka abdikan kembali bahwa hidup ini Allah lewat jalan zuhud. Jadi zuhudnya tidak harus zuhud bersila duduk seperti betapa. Zuhudnya di mana-mana. Contoh ketika kita merokok. Sambil merokok kita diam, masuk ke dalam diri. Pandanglah hidup, saksikanlah hidup yang merokokkan badan. Inilah tauhid. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Bila Anda bisa merasakan Allahnya di dalam rokok, ditimbang dengan amal ibadah sejak akil balik sampai setua ini yang tanpa tauhid, kira-kira berat mana timbangannya? Masuk niku Bang Halim, ayat niku masuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, berarti Allah ini hidup Bang Halim ya. Allah ini hidup ini ya. Nah itu betul Pak Halim. Memang posisi sampai ngomong ini betul. Memang simpel sekali. Tapi nek wong-wong kabeh memang kurang ngerti lakune zuhud, otomatis ya munyer-munyer to Pak Halim. Contohnya dengan tiket nafas, dengan tiket ewon itu kan cek munyer-munyer nang lingkaran. Jadi bukan zuhud itu masih mencari tempat zuhudnya itu. Ya maklumi saja Pak Halim. Biarkan dia mencari dengan dirinya sendiri aja. Soalnya lamun dituduhno kadang-kadang nggak percaya. Itu menungso kok mek ngene tok ae, padahal itu sak temene. Karena mindsetnya wis terkontaminasi dengan pikir-pikir ribuan pikir-pikir yang begitu banyak. Dituduhno sing enteng, sing gamblang, kadang-kadang jek gak percaya. Itu sing sering terjadi, oke? Lanjut Mbak Halim. Rewu-rewu monggo gantian gusu, kula tak ndeprok sambil ngudut gantian nggih. Matur suwun Bang Halim, matur suwun keterangannya sangat bermanfaat dan itu menjadi perenungan saya ya. Menjadi tafakur untuk saya itu. Ya sambil lutut sambil zuhud. Gusi sambil ngelas sambil zuhud. Karo nyocot gini ya zuhud. Harus selalu zuhud. Itulah yang sebenarnya. Jika Anda sudah sampai di alam lillah, maka seluruh alam-alam gaib yang diceritakan di syariat, alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, yaumul hisab, siratal mustaqim, neraka, surga, seluruhnya sudah Anda lewati, sudah lebur ketika Anda sudah bertemu wajah Allah.
Jadi alam-alam itu sangat nyata sekali, tidak goib lagi. Nggih, kelihatannya syariatnya demikian. Akan tetapi jika Anda paham syariat itu milik siapa, manusia itu milik siapa, begitu kurang. Iya, iku untuk mempermudah iku Kang Hendrik ya lek dijerokno ya Allah kabeh. Metode Allah, sing duwe metode mah Allah. Mbak Kalim gak duwe ilmu, sing duwe metode Allah. Karena Anda masih berposisi sebagai manusia, maka pasti melihat saya sebagai sosok manusia juga sama seperti Anda. Karena cermin di hati Anda masih manusia. Karena selamanya hawa nafsu manusia ini tidak rela, tidak rela bila dirinya ditiadakan. Karena selamanya iblis dan setan itu tidak mau sujud kepada Adam. Maksudnya Adam di sini bukan sosok manusia Nabi Adam ya, akan tetapi yang dimaksud Adam adalah selamanya iblis dan setan, hawa nafsu manusia dajjal ini tidak rela dan tidak ridho bila dirinya itu ditiadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ke masjid dulu, mohon undur diri.